teman-teman, balik lagi di channel saya di mana nggak ada lagi waktu kalian buat malas-malasan, santai-santai, scroll TikTok gak jelas. Ingat, dengarkan langsung eksekusi. Teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang CEO. Kita pernah nggak sih teman-teman kayak berhayal atau mempunyai impian kayak kerja jadi CEO gitu yang kerjaannya cuma di balik meja, santai-santai, cuma ordinir karyawan, cepat-cepat ini segala macam gitu teman. Pernah nggak teman-teman bayangin? Teman-teman, saya minta teman-teman sekarang bayangin deh, kalau teman-teman tuh jadi nahkoda kapal yang di tengah laut, dan semua orang di kapal itu tuh teman-teman, di kapal itu bisa aja hebat-hebat teman-teman, ada teknisi, ada chef, ada navigator, ada mekanik segala macam, tapi satu arah yang mereka butuh tuh apa teman-teman? Dan arah dan di situ tuh ada teman-teman, itu apa? Itu CEO, dimana dia berdiri teman-teman. Jadi saya akan bahas tentang apa itu CEO teman-teman. Oke teman-teman, jadi CEO itu bukan cuma sekedar kata bos atau kata bos ya teman-teman. CEO itu visioner. Tugas utamanya itu bukan ngerjain semuanya teman-teman, tapi mastiin biar semuanya itu nggak bergerak ke arah yang nggak benar teman-teman. CEO itu sebenarnya bukan orang yang paling sibuk teman-teman, tapi paling strategis orangnya, paling hebat dalam menstrategikan sesuatu teman-teman. Teman-teman, saya punya mindset nih buat teman-teman yang pengen jadi CEO, dan semoga impian-impiannya itu yang diawali dengan niat-niat baik itu semoga tersungguh teman-teman, semoga tercapai, amin amin ya rabbal alamin. Banyak orang teman-teman pengen jadi CEO tapi nggak siap mikir 10 langkah ke depan, 20 langkah ke depan. Padahal jadi CEO itu bukan cuma sekedar jabatan teman-teman, tapi gimana caranya kita tanggung jawab sama arah atau sama posisi yang kita punya. Sadar posisi, sadar diri teman-teman. CEO itu bukan orang yang gimana ya, nggak jelas, enggak teman-teman, dia tuh nggak ngurusin semuanya. Jadi kalau kalian mau jadi CEO itu harus benar-benar matang teman-teman, nentuin visi perusahaan. Kalau kalian nggak tahu mau kemana, ini kapalnya mau kemana nih, tim lo itu bakal muter-muter teman-teman, tanpa tahu arah. Dan CEO itu apa? CEO itu sebagai kompasnya teman-teman, dia yang ngatur kemana arah kapal itu mau bergerak untuk kedepannya. Jadi nggak cuma berlayar di samudra itu teman-teman, yang tujuannya itu nggak jelas, dia tuh mau apa di sana di laut itu. Gunanya CEO itu teman, sebagai tunjuk atau arah yang dijadikan acuan oleh timnya. Bangun budaya kerja. Oke, budaya kerja itu bukan soal seberapa sering ngadain outing teman-teman, tapi gimana semua orang di tim lo itu ngerti teman-teman, ini cara main kita tuh gini, ini value kita nih gini nih, ini nilai perusahaan kita nih gini. Itu CEO teman-teman namanya. Bangun tim yang hebat. Oke, CEO yang keren nggak ngerasa paling pintar. Ingat, CEO yang benar-benar punya mental CEO itu nggak pernah ngerasa dirinya bakal pintar teman-teman ya, tapi bisa cari orang yang lebih pintar dari dia dan ngelepas ego buat perusahaan tumbuh. Jadi representasinya brand kalian tuh bukan cuma orang yang kerjanya di balik layar teman-teman. CEO itu tuh muka dari brandnya. Jadi yang pertama kali dipandang nih brandnya itu ya CEO-nya teman-teman. Siapa CEO-nya? Kalau brand itu maju, lihat dulu CEO-nya di belakang siapa teman. Pasti itu orang-orang yang benar-benar mentalnya jadi udah teman-teman. Kalian ngomong, orang lihat brand loh, kalian salah langkah, reputasi yang kena. Memang teman-teman, itulah makanya susahnya jadi CEO teman-teman. Jadi kalau CEO ini udah punya brand misalnya teman-teman, terus orang brand ini udah banyak dipandang sama orang, CEO-nya salah langkah, udah itu reputasi yang kena. Banyak orang dulu kan. Padahal CEO di sini tuh bukan sekedar mental teman-teman, tapi adalah mindset. CEO itu bukan cuma mental, tapi soal mindset. Kalau kalian sekarang mau belajar bisnis, mau belajar gimana caranya jadi pemimpin, latih teman-teman leadership kalian. Ikutin orang banyak. Jadi bukan cuma apatis orang yang mikirin diri kalian sendiri. Ya, kalau mau CEO itu mentalnya awalnya masih leadership teman-teman. Mulai jadi CEO hebat juga pernah mulai dari nol. CEO itu dari nol teman-teman, nggak langsung tinggi. Yang bikin mereka beda itu apa? Mereka nggak nunggu siap buat mulai, mereka nunggu mulai dulu sambil terus belajar. Itu nanti yang akhirnya jadi siap kalian teman-teman. Jadi kesimpulannya, masih mau jadi CEO cuma karena kelihatan kerennya, tapi kalian nggak pernah lihat gimana proses ngerti arah dan tanggung jawab itu teman-teman. Kalau misalnya kalian serius pengen tumbuh dan belajar bareng, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, dan insya Allah saya akan lebih banyak share-share tentang insight-insight soal bisnis dan mindset-mindset yang lain teman-teman, yang benar-benar
relate sama anak-anak muda. Mungkin itu aja ya teman-teman. Selebihnya saya benar-benar mohon maaf teman-teman kalau mungkin ada dari banyaknya video saya yang mungkin ada mungkin kata-kata yang masih kurang jelas atau kurang penekanan. Saya mohon maaf teman-teman karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar, dan semoga bisa konsisten teman-teman bikin konten gini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang mungkin saya dapat sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.